Bismillahirrahmanirrahim. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada beberapa hal yang akan kita bahas mengenai dosa mata ini. Yang pertama, kenapa kita harus meninggalkan dosanya mata? Kenapa kita mesti jaga mata? Ada 6 perkara membuat kita seharusnya menjaga mata-mata kita. Yang pertama, teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, Allah perintahkan kita untuk menjaga mata. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Kata Allah SWT, sampaikan kepada orang-orang yang beriman, yang laki-laki, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga farji mereka, wa kullil mu'minat, dan sampaikan kepada orang-orang yang beriman yang perempuan, yaghuddna min absarihinna, agar mereka dapat menjaga pandangan mereka. Teman-teman, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian yang saya muliakan, Allah yang telah menghadiahkan kepada kita mata, dan Allahnya pesan sama kita. Katanya Allah SWT, tundukkan pandangan, tundukkan pandangan, tundukkan pandangan. Masa dia yang udah kasih kepada kita mata, dia perintahkan mata kita untuk menunduk, dan kita tidak peduli kepada perintah Allah tersebut? Kan gak pantas. Apalagi mata yang dipakai buat berbuat dosa, dengan kita biarkan melihat kepada yang diharamkan Allah. Itu sama aja kayak ada kita kasih kepada anak kita sepatu. Nak, hadiah ya nak, sepatu. Anak kita, oh dibuka, bagus mah sepatunya mah, sini mama saya pukul pakai sepatu itu. Ini kan durhaka namanya. Saudaraku sekalian saya muliakan, demikian pula dengan kita punya mata nih, hadiah dari Allah SWT. Dan hadiah yang kecil atau yang besar? Luar biasa saudariku sekalian, aneka rupa warna kita lihat dengan mata-mata kita. Kita bahkan bisa membedakan antara merah tua, merah darah, merah marun, merah cabe, merah fanta, merah bata, merah muda, merah jambu, merah delima. Masya Allah, semuanya tuh, baru merah aja udah berapa rupa merah. Kita bahkan bisa membedakan gitu ya. Muka cantik, muka cantik tidak terlihat, gitu kan? Muka cantik tapi lagi marah, muka cantik tapi lagi seneng, muka cantik tapi lagi manyun, muka cantik, subhanallah, luar biasa bener gitu. Hanya dari setitik mata. Teman-teman sedikit sekalian, ini mata ini bukan semuanya yang bisa ngelihat. Kan hanya bagian yang item-itemnya aja, dan itu pun gak semuanya. Hanya satu titik tengah-tengah itu aja, kecil segitu. Tapi subhanallah, luar biasa, dengannya kita melihat keindahan semesta. Dengannya kita dapat membaca, dengannya kita dapat mengeja alam semesta, dengannya kita bisa merasakan keagungan, keajaiban yang luar biasa. Maka teman-teman saudariku sekalian, nih yang ngasih kepada kita mata nih, pesan sama kita, tundukkan pandangan kalian dari yang haram. Masa dia yang udah ngasih segininya, kemudian dia ngasih perintah segitu doang kita tidak laksanakan? Maka saudariku sekalian, satu alasan kenapa kita harus menundukkan pandangan kita, menjaga mata-mata kita, adalah karena Allah memerintahkan. Allah kasih perintah buat kita tundukin mata. Apalagi dijanjiin sama Allah, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Kalian kalau jaga mata, kalian bisa jaga farji. Kan gitu ya? Jaga mata, kemudian jaga farji. Dzalika azka lakum. Ini lebih baik bagi kalian, lebih suci bagi hati kalian.
Masya Allah. Jadi semuanya bermula dari mata, kemudian turun ke hati. Maka yang pertama, kenapa kita harus melaksanakan, harus menundukkan pandangan? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Perkara yang kedua, saudariku sekalian yang saya muliakan, matanya ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah. Allah perintahkan. Yang kedua, karena kan amanat dia. Allah itu kasih kepada kita mata bukan melulu sebagai hadiah, tapi juga sebagai amanat. Kita kalau dikasih amanat dari orang yang kita muliakan, kayak gimana coba kita jagain amanat tersebut? Guru kita nitip sama kita barang, buku misalnya, bolpen misalnya. Tolong ya jagain ya, tolong ya jagain ya. Kayak apaan kita akan jaga barang tersebut? Karena itu adalah amanat dari orang yang kita muliakan. Suami kita misalnya nitip kepada kita barang. Cuman kalau contohnya suami rada repot, karena jarang-jarang ada istri yang memuliakan suaminya itu ya. Sehingga sekalian, kalau ada yang kemudian memuliakan orang yang sangat kita muliakan, sangat kita hormati, kemudian orang tersebut menitipkan sesuatu, kan pasti akan kita jaga dengan sebagus-bagusnya titipan tersebut. Apalagi ini yang nitipin bukan hanya zat yang kita hormati, bukan, akan tetapi yang memiliki nasib hidup kita, bahagia sengsara kita. Bahkan saudariku sekalian, mata kita ini, kalau Allah ngelihatnya ini nggak pinter jaga amanat, aku ambil aja deh. Melek mata jadi buta pagi-pagi hari, gimana rasanya? Ah nggak mungkin Ustazah. Siapa bilang? Saya ikut sekalian, satu hari ayah saya telepon. Dia bilang, Nok, ini nih abang kamu nih kesian bener, katanya matanya nggak ngeliat. Ya Allah, paniknya saya langsung cari-cari tahu. Saya ikut sekalian, langsung dibawa ke rumah sakit Jakarta sini, diperiksa-periksa sama dokter. Dan itu ternyata matanya berkurang penglihatannya hanya menjadi sekitar 10%-an aja, yang sebelah. Dia kemudian di laser, di ini, di apa segala macam gitu ya, dan akan mudah-mudahan akan kembali penglihatannya yang sebelah itu dalam kurun waktu yang sangat lama. Saya tanya, kenapa dok? Kata dokternya, virus ngerogotin mata dan hitungannya hanya beberapa jam saja. Dan kalau nggak segera cepet-cepetan di laser atau diapain, akan berpindah menular kepada yang sebelahnya dan akan membuat kebutaan hanya dalam hitungan jam. Saudaraku sekalian saya muliakan, Allah ngasih kepada kita mata. Dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua adalah milik Allah dan hanya kepada Allah lah kembali. Semua milik Allah dan hanya milik Allah lah kendali terhadap sesuatu tersebut. Yang artinya kalau Allah Subhanahu wa taala bilang, nih anak nggak pinter jagain matanya, ambil aja deh lagi biar nggak banyak dosanya. Kemudian mata kita menjadi buta. Mungkin apa nggak mungkin? Mungkin banget. Maka saudariku sekalian yang saya muliakan, jaga mata. Yuk belajar buat kita jaga mata kita, agar kita dapat menjalankan amanat sebagaimana mestinya, agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan mata tersebut kepada kita sekalian ketajamannya, bukan nambah bilangannya ya, tumbuh mata sini gitu enggak, tapi menambah ketajamannya, sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukuri, niscaya akan aku tambahi. Teman-teman sekalian, ada orang-orang pernah nanya sama saya, Ustazah nggak pakai kacamata lagi? Karena beberapa tahun yang lalu teman-teman lihat saya pakai kacamata. Ini jadi pertanyaan semua orang nih kayaknya ya. Subhanallah, saya itu pakai kacamata dari sejak umur saya 19 tahun. Pakai kacamata terus aja gitu. Ketika saya pulang ke Indonesia umur 22 tahun,
saya sempat nggak pakai kacamata. Tapi kemudian 23 tahun ya, umur 23 tahun. Saya nggak sempat nggak pakai kacamata, tapi kemudian sakit kepala hampir setiap malam. Saya periksa, saya pikir apa nih gitu. Kenapa sakit kepala terus? Serem-serem juga, ada apa gitu di kepala saya. Tapi terus ada seorang teman bilang, kan Ustazah dulunya pakai kacamata, barangkali mungkin karena ini nih matanya. Saya periksa ke dokter mata bilang iya, ini terlalu lelah matanya, jadi kayak dipaksa lebih dari kapasitas dia gitu. Jadi akhirnya saya pun kemudian bilang, ya udah dok, kalau gitu kasih saya vitamin aja. Dia bilang nggak bisa, kamu harus pakai kacamata dan nggak boleh dilepas kecuali saat tidur. Ya udah, dengan terpaksa saya pun kembali pakai kacamata. Seneng sih, kelihatan rada pinter. Berapa tahun saya pakai kacamata kemudian, karena kalau nggak pakai kacamata memang juga berat luar biasa. Kayak baca sesuatu tuh hanya beberapa lembar udah capek matanya gitu. Tapi kalau pakai kacamata berapa puluh lembar insya Allah gitu maksudnya. Teman-teman sekalian, akhirnya kemudian lama kelamaan saya itu ngerasa ngelihat arah deket juga nggak bisa, mulai samar-samar gitu. Padahal umur saya belum 40 tahun, apalagi 50 tahun. Masa itu ya, masih 35-an gitu. Akhirnya kemudian saya periksa ke dokter. Saya bilang sama dokternya itu, ini kayaknya saya selain minus, saya juga plus. Dokternya bilang nggak mungkin, yang namanya mata plus itu untuk orang yang sudah di atas usia 40 tahun. Jadi ini mata saya rupa-rupanya usianya sekitar 50 tahunan lah. Akhirnya saya pun kemudian bilang sebenarnya jadi gimana dok? Ya udah, berarti matanya sekarang dia kemudian periksa juga matanya dan ternyata bener. Jadi saya itu ada min dan ada plus. Susah ngelihat jarak jauh, susah ngelihat jarak dekat. Sedikit sekalian yang saya muliakan, satu hari saya cerita sama seorang teman, dia bilang kemudian, nggak apa-apa Ustazah, nanti mata Ustazah menyesuaikan. Maksudnya gimana? Ya plus sama minus kan 0. Iya juga. Mudah-mudahan begitu gitu. Subhanallah ternyata beneran. Teman-teman sekalian, lama kelamaan nih mata menyesuaikan. Luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya bilang tadi tuh, ditambahkan kenikmatannya. Mudah-mudahan Allah jadikan mata kita semua terjaga. Emang Ustazah udah bisa menjaga mata? Enggak juga sih. Luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala, bikin kemudian menambahkan nikmatnya mata. Dari yang asalnya pakai kacamata malah bisa lepas kacamata. Enggak pakai operasi, enggak pakai apa, akan tetapi memang matanya kemudian menyesuaikan karena plus ditambah minus jadi jadi 0. Jadi sekarang alhamdulillah matanya malah justru lebih terang daripada yang dulu-dulu. Luar biasa ya. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, demikian pentingnya kita menjaga mata ini, karena kayak begitu tuh, amanat dari Allah Subhanahu wa taala nih mata, kita mau pakai buat sering-sering membaca Al-Qur'an gitu ya. Abah saya itu usianya sudah 70-an dan alhamdulillah nggak pakai kacamata. Dan ada begitu banyak orang-orang, salah satunya Hubabah Bahiyah, itu usianya sudah sangat tua sekali, 100 tahun lebih, dan beliau nggak pakai kacamata. Matanya melihat dengan terang. Masya Allah, Masya Allah. Itu kalau kita pinter-pinter jaga mata. Mudah-mudahan ya Allah jadikan kita jadi pinter jagain mata insya Allah. Amin. Karena mata adalah amanat. Kalau kita pinter jaga mata, insya Allah Allah akan tambahkan kenikmatan-kenikmatannya. Amin. Kemudian yang ketiga, kenapa sih kita perlu jaga mata? Oh ini penting banget nih, saudariku sekalian. Mata ini sumber fitnah. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar apa enggak? Coba tuh, ngelihat kemudian kotorlah hati kita. Ngelihat kemudian jadi sibuklah pikiran kita. Ngelihat kemudian jadi tidak terjagalah hati-hati kita.
Makanya judulnya tundukkan pandanganmu, lapanglah hatimu. Sebab berapa banyak kita melihat sesuatu yang kemudian menjadi hati kita sempit, yang membuatkan hati kita jadi sempit. Buat yang muda-muda nih, lagi jalan masuk ke Indomaret, kemudian ketemu seorang laki-laki. Mata kita nyurut nunduk, tapi kemudian hati kita sayang-sayang rezeki. Rezeki ditolak gitu. Katanya kan nggak boleh nolak rezeki. Akhirnya kita jadi ngelihat. Ini adik-adik ini ya. Saya rasa ini udah bukan lagi masalah buat ibu-ibu. Tapi kalau ternyata masih jadi masalah buat ibu-ibu juga, karena hati tak pernah tua, jiwa selalu muda. Teman-teman saya sekalian, akhirnya kemudian, ya ampun cakepnya, Allah gantengnya, gitu ya. Akhirnya sholat, Allahu Akbar. Kapan lagi bisa ketemu ya? Gimana caranya kenalan ya? Rusak nih, sholat jadi rusak, ini semua jadi rusak. Gara-gara apaan? Ngelihat, gara-gara mata. Karenanya kemudian kita perlu jaga mata, teman-teman saudaraku sekalian. Kenapa? Karena ianya adalah merupakan sumber fitnah. Nggak kelihatan lebih aman, nggak kelihatan lebih aman. Karenanya jadi sumber fitnah nih bagi kita sekalian. Apa-apaan tuh mendingan tundukin pandangan, jangan segala-gala dilihat gitu. Kalau di jalan tundukin pandangan. Alhamdulillah nih kan semuanya udah pakai jilbab, gitu ya. Saya rasa mudah-mudahan nggak di sini, nggak di sana selalu pakai jilbab, gitu ya. Apa ada yang masih di sini doang pakai jilbabnya? Kalau belanja ke tukang sayur nggak pakai jilbab? Ini yang senyum-senyum merasa nih kayaknya. Baik, saudaraku sekalian saya muliakan. Nah, tinggal udah kita tutup auratnya, tinggal kita tundukkan pandangan kita. Jadi kita juga nggak bikin dosa mana-mana gitu. Kita tundukin pandangan, orang juga ada susah kan mau ngelihatnya. Jadi saudaraku sekalian seperti itu. Dan ini masalah menundukkan pandangan nih, bukan hanya untuk mereka yang terlihat wajahnya, bahkan yang pakai cadar juga kan matanya ngelihat, gitu ya. Makanya emang lebih ekstra lagi harus menundukkan pandangan. Begitu. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, yang ketiga, kenapa kita perlu untuk menjaga mata kita? Karena mata kita adalah merupakan sebab fitnah.